Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di live class yang entah kesekian ya, keberapa ya. Kemungkinan ya biasanya kakak 2 minggu sekali lah ya bikin live class. Tapi selama September ini kakak baru ngadain sekali ini aja sih. Acara kita hari ini kita berfokus pada apa guys? Ujian TKA tinggal 1 bulan lagi, lalu harus apa gitu kan. Nah yang belum tahu TKA itu apa? TKA itu Tuhan kuatkan aku ya. Enggak ya guys, TKA itu tes kompetensi akademik ya guys. Itu ujian yang sebagai syarat kalian untuk masuk jalur SNBP untuk PTN ya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Ya kakak mau ngejelasin Z Academy itu adalah sebuah platform ya pembelajaran. Kita itu fokusnya itu untuk ngebantu anak-anak kelas 12 nih yang mau masuk PTN lewat jalur SNBP kayak, lewat jalur UTBK SNBT kayak, atau mandiri kayak, atau apapun lah pokoknya. Apapun jalur yang bisa bikin anak kelas 12 itu masuk PTN, itu kita bantu ya. Di Z Academy itu dibantu. Nah, kenalan juga di sini kakak sendiri itu namanya Kak Elki. Kak Elki ini foundernya dari Z Academy ya. Alhamdulillah nih kakak udah ngebangun Z Academy itu udah mau jalan 2 tahun dan kayaknya kalau di total followersnya udah lebih dari 200.000 sekian ya. Ya di Instagram 160.000, di TikTok 70.000, di YouTube itu 30.000 ya. Itu alhamdulillah lah guys. Itu kakak yang ngebuat awalnya Z Academy bersama teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya kalian mau tahu ya, latar belakang pendidikan kakak itu dari IPB ya guys. Nah, kakak tuh dulu juga masuk jalur UTBK, ya jalur tes tulis. Jadi kakak tuh bukan anak-anak SNBP sih guys, tapi ya SNBP sekarang kan semi-semi UTBK lah ya. Jadi mirip-mirip lah. Dan kakak ini FIPA ya, Departemen Fisika, dan penjurusan kakak tuh di Fisika Teoritis. Ya ini intermezzo aja ya guys, kenalan. Dan ini alumni-alumni dari Z Academy di tahun ini guys ya, tahun ajaran 2024-2025. Kalian bisa lihat sendiri, ada yang masuk apa nih? Ini kedokteran ya guys, ini kedokteran. Terus ada yang masuk UI ya kan, ini UI, ini UGM, ini ITB, ya ini UI lagi, ini kedokteran lagi, ya ini UNER gitu kan. Nah ini kalian bisa cek sendiri lah ya di Instagram tuh testimoni dari Z Academy itu yang tahun ini ya, alhamdulillah yang berhasil masuk PTN-nya masing-masing gitu. Ada yang ITS ya, ada yang IPB, ini ITS lagi nih, Undip gitu kan, ini Unpad, wah banyak guys. Terus wah ini Unhas, UB, UNS, UPI, wah pokoknya banyak. Ya kalian bisa cek sendiri lah ya. Ini kakak nggak bisa masukin banyak alumni Z Academy tahun ini saking banyaknya ya. Dan semoga ya sekarang itu tahun 2026 ini giliran kalian ya buat masuk PTN yang kalian impikan gitu guys. Dah cukup lah ya perkenalannya. Nah sekarang pasti kan kalian tuh bertanya kayak gimana kak caranya nih mikirin masa depan nih SNBP, TKA, UTBK, SNBT ini kedepannya gimana nih? Gimana caranya nih? Nah jadi sih nanya kayak ya udah kak aku mau nih masuk PTN nih kayak kakak-kakak alumni Z Academy yang tahun angkatan sebelumnya nih. Gini guys, kakak kasih tahu ya caranya. Ini ilmu yang kakak belum share juga kemana-mana ya. Dan ini khusus ya buat kalian nih ya yang join di live class hari ini biar bisa langsung gitu kan eksekusi guys. Namanya itu apa? The Pareto Principle guys. Nah kalian di sini ada yang tahu nggak guys? Pareto itu apa? Hukum Pareto itu adalah hukum di mana sebenarnya itu dunia kita itu sebenarnya bekerja mengikuti cenderung mirip kayak hukum Pareto. Hukum Pareto ini bisa dibilang juga namanya hukum 20-80 guys. Nah 20-80. Nah maksudnya itu apa? Jadi gini guys, banyak hal di dunia ini yang sebenarnya itu kita cukup fokus di 20% aja untuk bisa dapetin 80% gitu. Dan itu banyak banget guys. Kalau misalnya di contoh-contohnya lah ya, misalnya kakak bisa ngasih tahu kayak gini, 80% kekayaan dunia itu cuma dipegang sama segelintir orang guys. Dan itu kayak cuma 20%. Itu satu contoh. Terus ada lagi, kamu mau jago di bahasa Inggris misalnya deh. Itu kamu cukup fokus ke 100 kata-kata aja deh. Untuk start ya, untuk baru mulai kamu fokus ke 100 kata-kata atau kosakata yang paling sering dipakai. Dibanding kalian ngapalin 10.000 langsung ke grammar atau apa. Enggak usah. Kalian cukup 100 kata aja. Itu kakak jamin kamu udah bisa kayak ngobrol sama orang Inggris gitu. Ngobrol bahasa Inggris. Itu 20% maksudnya guys. Dari total keseluruhan ilmunya. Dan ini bisa kepake juga di persiapan TKA gitu guys. Atau misalnya di UTBK atau ujian apapun lah ya. Jadi kalian itu bisa berfokus ke hal-hal esensial gitu. Namanya tuh hal-hal esensial ya. Nih, 20% esensial gitu. Jadi kita ke yang penting-penting aja gitu. Yang penting-penting aja YPPA. Nah, ternyata kalau kalian berfokus ke yang penting-penting aja ini, itu ternyata bisa optimal gitu hasilnya. Bisa 80% gitu.
Misalnya target kalian TKA itu misalnya targetnya berapa ya? Nilainya itu 100 misalnya gitu. Nah, itu kan targetnya ketinggian kadang kan. Nah, emang benar kalau misalnya kita mau dapetin nilai 100, itu emang kita perlu kayak effort gila-gilaan gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian fokus ke hal-hal esensial, di mana 20%-nya aja nih, 20% materi-materi atau 20% bab-bab yang terpenting, itu sebenarnya kalian udah bisa dapat nilai 80 gitu. Kebayang nggak sih maksud kakak? Buat dapetin nilai 80 tuh gampang, tapi untuk dapetin nilai 100 itu yang susah. Jadi kita fokus ke yang penting-penting aja. Nah, makanya di sini kakak tulis nih, masalah kalian itu adalah belajar semua bab gitu ya, dari pagi sampai malam. Nah, ini kayak malah nyebabin apa? Burnout gitu guys. Dan sebenarnya juga malah nggak efektif karena ternyata malah nggak ada materi yang bisa kalian kuasain. Jadi kita fokus aja ke hal-hal yang penting gitu. Bayangin aja kayak kalian tuh kayak sniper gitu loh. Jangan kayak apa? Ibarat machine gun gitu, kamu tembakan semua kagak ada yang kena gitu pelurunya. Mendingan kalian tuh kayak sniper kayak gitu. Nembaknya itu 1-2 kali tapi jitu gitu, kena fokus gitu. Jadi hukum Pareto ini sebenarnya dunia kita tuh bergerak mengikuti prinsip ini kecenderungannya guys. Nah, step 1. Ya, ini step 1 buat kalian. Yaitu apa? Berhenti nebak-nebak gitu. Nebak-nebak posisi kalian di mana, level kalian di mana, itu berhenti guys. Terus ngapain kak? Lakuin aja langsung tryout. Wajib guys. Ini di minggu inilah ya. Di seminggu ini ya. Kamu tuh wajib kerjain satu paket tryout. Ini udah hal mutlak lah, pastilah. Makanya tadi ada yang bilang, kak aku belum tryout. Nah itu kakak bilangin ya. Kalau misalnya kalian mau nilai TKA-nya bagus dan kalian mau masuk lolos PTN nantinya, kerjain tryout guys. Minggu ini. Tujuannya itu bukan pengen dapetin skor tinggi, bukan. Tapi kita tuh pengen dapetin data gitu. Mana materi atau mana mapel yang kalian itu paling lemah atau nggak bisa gitu. Jadi kita bisa fokus di situ. Jadi ini penting banget lah ya. Sebagai kayak diagnostik awal gitu. Kayak ibarat kalian tuh jadi dokter gitu ya. Dokter diri kalian sendiri. Kalian tuh pengen tahu gitu penyakit kalian tuh di mana gitu. Makanya harus dicek dulu guys. Pakai apa? Pakai tryout. Tapi kakak kasih tahu di sini ya. Ingat ya. Kan tadi kan di sini kan kakak bilang apa? Tujuannya itu bukan pengen dapetin skor tinggi, bukan guys. Jadi jangan sekali-kali ketika kalian diagnosis tryout ini, ya tryout untuk ngecek ini, ngecek posisi kalian di mana, level kalian di mana. Jangan sekali-kali kalian satu curang, misalnya kayak nyontek atau tanya AI, itu jangan. Dan jangan ngasal, jangan nembak. Mendingan kalian kosongin aja. Ingat, ini bukan ujian TKA asli ya, atau bukan ujian UTBK nanti misalnya. Ini kita mau ngecek gitu. Kalau misalnya kalian ngasal atau misalnya kalian nggak sesuai ngerjainnya atau curang, itu malah datanya itu nggak dapet kita jadi nggak tahu level kalian tuh di mana. Jadi kerjakan yang bisa-bisa aja. Kalau misalnya ragu atau bingung itu kosongin dan jangan ngasal juga gitu. Biar kita tuh tahu clear gitu data kalian itu levelnya di mana. Tapi ketika nanti ujian aslinya ya bolehlah kalian ngasal. Tapi ingat ya untuk tryout ini jangan ya gitu guys. Itu pesan dari kakak ya. Dilarang keras untuk contek, ngasal atau nembak jawaban. Ya pokoknya yang semacamnya lah ya. Kerjain yang kalian bisa, ketahui mana mapel atau mana materi yang masih kurang paham. Itu tujuan kita. Oke? Paham ya guys untuk step satunya. Nah, kalian mau tryout di mana terserah lah, nggak usah dari Z Academy juga nggak apa-apa. Dari platform-platform lainnya bebas lah, kalian tryout di mana aja terserah. Yang penting kalian tryout, yang penting kalian berhasil ya. Itu yang kakak pengen. Kita lanjut ya. Step 2 ya. Di sini kakak pengen ngasih fokus ke kalian. Ketika kalian tryout nanti ya, itu next stepnya materi-materi atau bab-bab yang kalian belum paham. Itu kalian pahamin guys. Pahamin bukan rumusnya doang, pahamin bukan cara ngerjainnya doang, pahamin bukan kayak ngapalin doang gitu ya. Tapi paham logik di baliknya guys. Video materi itu udah banyak lah. Di Z Academy juga masih banyak tuh yang gratis juga. Ya tapi kalau misalnya kalian mau yang full, ya harus join jadi Zetizen guys. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya. Kalian itu tinggal cari itu ketik bab sesuatu itu dapat pasti dari manapun. Dan di sini kakak namain strateginya itu strategi 20 30 50 gitu. Maksudnya apa kak? 20% itu kalian alokasiin ya. Waktu kalian itu untuk pemahaman konsep atau materi-materi yang fundamental gitu. Misalnya kayak ya satu bab nih, misalnya bab aljabar. Ya cukup lah misalnya 10 menit, 15 menit buat materinya aja itu udah cukup. Sebenarnya dikit aja ya. Terus kalian itu 30% waktu kalian. Nah, ini kan lebih banyak ya. Kenapa kakak lebih banyak? Karena fokusnya itu di eksekusi guys. Kalian tuh latihan mulai dari level yang mudah sampai yang sulit. Jangan langsung jangan langsung kayak pakai soal yang TKA yang sulit gitu, jangan gitu. Kita step by step guys. Jangan kalian tuh kayak anak bayi langsung disuruh lari maraton gitu. Jangan lah ya. Kita kan harusnya ngerangkak dulu gitu dari bayi ya. Anggapnya kayak gitu guys. Atau misalnya kalian tuh ibarat kayak orang nih, misalnya kalian baru olahraga gitu ya. Baru olahraga mau nge-gym gitu kan. Tiba-tiba langsung angkat 100 kilo. Nah itu jangan guys. Itu
kayak gitu guys, kayak kakak tuh banyak murid kakak tuh kayak yang baru belajar nih ya, baru belajar matematika misalnya, langsung kayak kak mana soal sulitnya, wah ibaratnya gitu guys, kalian baru nge-gym langsung ngangkat 100 kilo kan nggak masuk di akal gitu, harusnya 2 kilo dulu pelan-pelan ya kan, terus naikin levelnya pelan-pelan ke 5 kilo 10 kilo gitu guys anggapannya. Dan 50% waktu kalian itu kalian maksimalin untuk evaluasi terus menerus. Maksudnya apa evaluasi kak? Nah ini nanti kakak jelasin ya. Intinya evaluasi itu kalian tuh kayak memperbaiki kesalahannya, terus kalian itu kembangin lagi gitu. Tapi ya ini kakak jelasin nanti ada slide khusus untuk itu ya. Jadi fokus kalian tuh nonton, sebentar aja nontonnya, latihan soal lebih lama, abis itu evaluasi. Dan kalian tuh harus eksekusi cepet ya. Jadi itu istilahnya tuh namanya tuh ini ya, istilahnya itu kakak suka quotes ini sih, move fast. Kalian tuh harus gerak cepat, jangan kebanyakan materi masuk, nggak usah, cukup aja 20%. Tapi kalian itu eksekusi, geraknya cepat, move fast kakak bilang. Dan break things, nah ini juga penting nih. Jadi tuh move fast, kalian gerak cepat, terus kalian tuh ancurin semua yang ada di depan mata kamu atau di depan diri kamu tuh ancurin. Oke? Misalnya kayak ngerjain soal nih, aduh kok ini apa ya rumusnya, ini apa ini, udah kerjain aja. Mau kalian itu cara ngerjain itu ngaco ya nggak apa-apa, yang penting break things, hajar aja dulu, karena kalian itu baru belajar ketika kalian itu mencoba guys, jangan takut mencoba ya. Jadi gerak cepet, ngerti nggak ngerti coba kerjain aja dulu, ini bener nggak ya cara kayak gini, tulis aja dulu. Oke? Aduh kak lupa rumusnya, aduh kak ya udah pakai logiknya aja, cobain aja dulu, ini bener nggak ya, bisa kayak gini nggak ya, tabrak dulu. Itu mindset yang harus kalian pahami ya, move fast, break things. Kita lanjut ke step ketiga guys. Step ketiga itu kalian itu harus latihan terarah guys. Maksudnya gimana? Kualitas itu jauh lebih baik daripada kuantitas ya. Jangan kalian tuh latihan 1000 soal tapi nggak jelas tuh soal dari mana, nggak sesuai kisi-kisi, dan juga apa ya, nggak ngerti lah gitu kan. Itu jangan guys. Bertahap. Tadi kan kakak udah bilang soalnya bertahap. Pahami bab-bab tertentu yang kalian belum paham, yang tadi udah diagnosa di awal gitu. Jadi kalian tuh latihan, evaluasi, ulangi terus-menerus, itu kuncinya guys. Dan harus soal-soal yang berkualitas ya. Jangan asal banyak soal, 1000 soal ngerjain tapi nggak jelas soalnya juga dari mana. Makanya di Z Academy itu udah ada modulnya guys. Udah ada modul dari level mudah, menengah, sulit, itu dijelas clear semua ya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari sendiri di internet juga banyak guys, sumpah. Kak aku belum ada, belajarnya mulainya di mana? Nah ini makanya kalian tonton ini sampai habis ya, pahami baik-baik. Ini kakak ngasih cara ya tadi, step 1, step 2, step 3 gitu kan. Jadi kalau kakak rangkum sekali lagi ya, fokus ya pada hal-hal esensial. Maksudnya gimana? Start dulu, kalian tuh tryout, diagnostik, kalian tuh kurangi di mana, kalian itu nggak bisa di mana. Kita fokus di mapel itu dan fokus di bab tertentu ya. Setelah itu, kalian 20% waktu kalian itu ya, yang paling sedikit ini ya, untuk memahami konsep atau materi fundamental ya. Ini bisa cari dimanapun, di YouTube ada, di internet ada, dimanapun lah, nggak harus dari Z Academy gitu. Setelah itu kalian latihan soal bertahap dari level mudah sampai sulit, dan 50% waktu kalian itu untuk evaluasi. Dan ingat sekali lagi, kualitas itu lebih penting dibanding kuantitas. Daripada kalian latihan 1000 soal tapi nggak jelas ya, mendingan kalian fokus di 10 soal aja tapi kalian benar-benar paham dan emang tuh soal-soalnya benar-benar berkualitas gitu guys gitu. Nah ini prinsip belajar di Z Academy guys. Jadi kakak tuh namain ini The Mastery Loop ya. Ini prinsip belajar di Z Academy guys. Nah ini kakak coret-coret sendiri guys. Ini kan kakak coret-coret nih. Nah ini guys. Oke, yang pertama itu kalian mengerjakan satu paket tryout gitu. Kemudian, nah pertanyaannya gini, target nilainya tercapai nggak? Misalnya kalian target nilainya 90, atau misalnya target nilai kalian tuh 95. Sesuaiin ya sama rapot kalian ya. Biar TKA itu kan konsepnya itu untuk validasi nilai rapot kan. Jadi kalau bisa tuh nilai TKA sama nilai raport kalian tuh nggak beda jauh gitu. Jadi nilai-nilai di raport kalian itulah yang kalian jadiin target ya. Misalnya targetnya berapa? Misalnya targetnya 90 misalnya gitu. Kak, aku mau 90 targetnya. Oke. Nah, ternyata pas tryout ya, tryout pertama nilainya beneran 90 nih. Oh ya udah, kalau misalnya target nilainya tercapai, oke, selamat, kamu telah menguasai tryout ini dan silahkan lanjut ke TO yang baru gitu. Silahkan ulangi lagi tryout lagi. Nah, tapi kayaknya kebanyakan dari kalian tuh nggak
nggak langsung tercapai ya. Kakak lebih yakin ke sini ya. Betul nggak guys? Siapa yang pede sekali tryout langsung sesuai target nilai? Siapa? Atau kalian tuh biasanya ini, tryout kalian nggak sesuai sama target kalian? Lebih banyaknya yang mana guys? Sesuai target, nggak pernah sesuai. Nah kan, paling yang langsung tercapai ini dikit lah. Ini minoritas lah ya yang kesini. Ya mayoritas pasti kesini nggak sih? Target nilainya nggak kecapai kan? Nah ketika kalian target nilainya nggak tercapai, nah kalian cek nih, kalian analisa nih hasilnya, kalian cek soal-soal yang salah. Nah ingat, balik lagi ya, jangan ngerjain yang asal, jangan ngerjain yang nembak, jangan kalian curang. Kalau bisa tuh clear, karena ini bukan tinggi-tinggian nilai, tapi kita pengen dapat data gitu. Nah kita cek soal-soal yang salah, kita ambil nih satu soal yang salah gitu. Ketika ambil soal yang salah ini, pasti kan ada dua kemungkinan nih guys. Ini kan cek pembahasan nih, kalian ambil satu soal yang salah, cek pembahasannya gitu kan. Nah, ketika kalian cek pembahasan, ada yang langsung paham, ya kan? Dan pasti ada juga yang nggak paham gitu. Misal, kalian itu langsung paham. Kalau misalnya kalian langsung paham, udah, catat pembahasannya, lanjut ke soal berikutnya. Oke? Paham kan ya? Jadi, kalau misalnya kalian cek nih, ya, kan cek soal yang salah nih, satu soal yang salah, kalian lihat pembahasannya, dan kalau misalnya kalian langsung paham, kalian langsung catat, dan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini penting ya. Kata kuncinya itu nih, guys. Catat, ya. Catat. Oke, paham gak guys? Jadi ya, jangan sampai kalian ngelihat pembahasan ngerti, oh udah tinggalin, enggak. Catat guys. Catat itu wajib. Nah, wajib 1000 kali. Catat. Dan setelah itu lanjut ke soal berikutnya. Oke, tapi ada kemungkinan juga yang kalian itu nggak paham kan? Ya, kemungkinan kalian nggak paham nih. Nah, ya udah, kalian itu tonton video materi di bab tersebut. Seperti biasa kan, tadi kan kakak bilang apa? Kalian tuh nonton materi dimanapun udah ada lah. Di YouTube ada, di Google ada, dimanapun ada, di Z Academy juga ada yang gratis. Nggak ada alasan untuk kalian tuh nggak ngeliat video materi di bab tersebut. Tapi kalau misalnya di Z Academy itu ada bab-bab lengkap, tapi itu untuk yang siswa yang berbayarnya ya. Tapi nggak harus dari Z Academy lah. Kalian bisa cari dimanapun. Nah, kalian tonton video materi di bab tersebut. Nah, setelah nonton paham nggak? Kalau paham, itu balik lagi ke tadi ya, catat. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak paham, nah kalian boleh tanya mentor atau guru gitu. Kalau di Z Academy, itu kita ada grup diskusi dan kalian itu juga bisa untuk personal chat ke mentornya gitu ya. Sebenarnya banyak yang tiap hari tuh ngechat kakak kayak nanya soal itu boleh gitu. Nah, seharusnya pas nanya mentor, itu kalian udah paham. Jadi catat gitu. Jadi alurnya gitu ya guys. Alurnya gitu. Pokoknya gini, cek pembahasan, ngerti nggak? Kalau ngerti catat. Habis itu lanjut ke soal berikutnya. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa tonton video materi di bab tersebut ya. Kan di pembahasan di soal yang salah itu kan pasti ada bab tertentu kan gitu. Nah setelah nonton video gimana? Paham apa enggak? Kalau paham catat. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalau enggak, mentok banget, itu kalian boleh tanya mentor atau guru gitu. Guru bisa di sekolah kalian lah, bisa misalnya di manapun. Tapi kalau misalnya di Z Academy, kita sediain ada grup diskusi ya sama mentor-mentor. Nah, setelah kalian catat, itu kan kalian lanjut ke soal berikutnya. Dan ini ulangin terus sampai semua soal udah tercatat ya. Makanya kakak di sini loh. Semua soal udah dievaluasi belum? Udah dicatat belum? Nah, itu caranya ya. Cara mengevaluasi itu gitu guys. Cara mengevaluasi tryout. Nah, ketika semua soal udah dievaluasi, kerjain tryout yang sama. Nah, kan? Kalian kerjain lagi tryout yang sama. Nah, pasti ada yang bilang kayak, loh kok ngerjain soal yang sama? Kenapa nggak tryout yang baru? Sekarang gini guys. Kalian kerjain dulu deh. Nilainya sekarang ketika kerjain tryout yang sama, ya kalian kerjain lagi. Pertanyaannya apa? Target nilainya tercapai nggak? Kalau misalnya masih nggak tercapai, gimana kalian mau tryout baru gitu? Ulangin lagi itu tryout. Nih, kalian kalau misalnya nggak tercapai gimana? Ya udah, langsung ke sini lagi, ulangin lagi, evaluasi lagi. Sampai target nilainya tercapai. Ketika target nilainya tercapai, itu baru selamat, kamu udah menguasai tryout ini. Dan silahkan kerjakan tryout yang baru gitu guys. Jadi ini namanya strategi the mastery looping kalau namanya di Z Academy ya gitu. Kalau udah tercapai tapi pas TO baru nggak tercapai lagi kak, ya ulangi lagi, ikutin ini. Pokoknya kalian screenshot aja ini penting guys buat kalian. Ini strategi prinsip belajar di Z Academy ya. Karena kenapa? Waktu kalian tuh udah sedikit. Jadi kakak kasih nih blueprintnya nih ya, tipsnya nih, caranya gitu. Nah, kakak pengen bantu share ke teman-teman kalian ya. Ini kalian screenshot, kalian foto, entah kalian itu mau share di WhatsApp kayak di Instagram kayak atau dimanapun lah terserah. Ini penting guys. Sebarkan ke teman-teman kalian biar strategi ini ya bisa kalian manfaatkan dan akhirnya tuh 30 hari ini bisa maksimal gitu guys. Oke? Nah, kita simpulkan ya. Nah, kalau tadi kan itu kan
logiknya gitu kan. Oh, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Nah, sekarang blueprintnya guys. Nah, ini adalah strategi yang harus kalian lakukan kalau emang mau berhasil di TKA ya. Ini blueprint selama bulan Oktober. Yang pertama, dari tanggal 1 sampai 5 Oktober besok ya. Ini start dari hari ini sampai tanggal maksimal tuh tanggal 5 ya, catat tanggal 5. Itu kalian ikutin tryout ya. Ikut tryout apapun terserah, nggak harus di Z Academy. Banyak tryout gratis sekarang. Tapi kalau misalnya mau ikut tryout di Z Academy juga boleh, terserah. Yang penting tuh kalian itu lulus masuk PTN yang impian kalian itu ya. Mau belajar di Z Academy boleh, mau belajar di bimbel lain boleh, terserah gitu kan. Nah, yang penting apa tujuannya apa? Ambil data, materi atau mapel-mapel yang lemah gitu. Kalau ikut tryout tapi belum belajar Samsung nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Fokusnya itu untuk diagnostik. Jadi biar nanti belajar kalian tuh terukur gitu loh. Ya fokus. Ingat guys, hukum Pareto ya. Oke? Hukum Pareto itu 20% hal-hal esensial. Nah, setelah kalian tryout diagnostik nih ya, ambil data yang lemah, itu kalian evaluasi. Gimana cara evaluasinya, Kak? Nah, tadi Kakak udah jelasin nih ya udah Kakak jelasin nih logiknya ya, ini logik nih, ini seperti biasa ya, anak-anak fisika ya, anak matematika tuh terbiasa dengan logika ya, guys, gitu. Kalian evaluasi tryout, caranya kayak gitu, pelajarin konsepnya, latihan soalnya juga harus terarah, guys, oke? Kak, misalnya tryout nanti nggak bisa langsung ngasal. Jangan ngasal ya. Jangan ngasal karena ngasal tuh nanti aja ketika ujian beneran. Ketika tryout itu jangan. Target tryout yang bagus di angka berapa Kak? Sesuai nilai raport kalian guys. Kalau bisa nilai TKA kalian sama nilai raport kalian tuh nggak beda jauh gitu. Nah ini kakak kasih waktu nih ya. Ini 2 minggu ya. Ini 2 minggu kalian tuh evaluasi tryout dengan cara yang tadi tuh. Jangan banyak-banyakan tryout. Udah 1 tryout aja udah cukup lah. Kalau misalnya nggak selesai itu tryout 1 nggak sesuai target nilainya, jangan ke tryout selanjutnya. Fokus aja di tryout itu. Makanya tryoutnya harus sesuai ya. Tryoutnya emang sesuai kisi-kisi. Ya kalau di Z Academy udah jelas, clear. Tryoutnya sesuai kisi-kisi dari pemerintah ya. Makanya kalau misalnya dari tempat lain, cek lagi. Ini benar kan nggak? Sesuai nggak tryoutnya? Karena kita tuh pengen tryoutnya itu sedikit tapi bisa langsung bem gitu guys. Setelah itu, tanggal 20 sampai 26 kalian bisa tryout ulang atau misalnya tryout baru, tapi fokusnya itu apa? Manajemen waktu. Nah, makanya tadi itu kan ada yang bilang, "Kak, ngeblank Kak, ini Kak." Nah, ini dengerin ya guys. Ini coba dengerin ya. Kalian di mode belajar sama mode ujian itu berbeda guys. Jauh berbeda. Ketika mode belajar kita bisa fokus pemahaman. Tapi ketika mode ujian itu beda guys, karena kita ada tekanan, ada stres, ada waktu. Makanya perlu manajemen waktu dan mental yang cukup. Nah, gimana Kak caranya? Nah, ini bisa dilatih guys sebenarnya guys. Kalian tuh nggak ujuk-ujuk langsung pede gitu pas ujian, enggak, bisa dilatih juga kok. Gimana cara ngelatihnya? Kalian tryout sesuai jadwal dan bikin ya suasana ujian kalian itu seperti ujian aslinya. Oke, misalnya kalian di kamar nih, bener-bener kayak di ini laptop ya, HP diumpetin semua model kertas gitu kan. Misalkan TKA tuh kan kalau nggak salah pagi ya jadwalnya, misalnya jam 7 atau jam 8 gitu. Ya udah, kalian tuh bener-bener kayak bangun tidur, mandi, terus kayak sarapan dikit, terus kayak seakan-akan kalian ujian gitu. Seakan-akan ujian. Itu penting guys. Paham nggak guys? Ini di tanggal ini ya, ini penting banget gitu. Jadi jangan sekali-sekali kalian itu nggak latihan untuk manajemen stres, manajemen waktu, manajemen mental. Karena nggak cuman akademis aja, nggak cuman pemahaman materi aja, tapi mental, waktu, manajemen itu juga penting. Kemudian di tanggal 26 sampai 29 itu kalian review final. Udah fokus aja kayak baca-baca atau coba lihat-lihat nih, oh ini kayaknya masih kurang nih, oh ini itu masih kurang nih. Nah, itu bisa lah review tipis-tipis saja. Nah, setelah itu tanggal 30 sampai 31-nya itu hari tenang. Stop, nggak usah belajar lagi, fokus berdoa aja guys. Ini berdoa ya, beribadah gitu kan. Pokoknya ini hari tenang lah, healing sama keluarga misalnya gitu kan. Dan percaya sama kemampuan kalian. Percaya aja, oke? Jadi jangan kalian tuh malah mendekati ujian baru, wah panas ya, nggak bisa. Oh itu jangan guys. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, percaya sama kakak. Mental itu lebih penting. Kalian tenang. Oke? Healing jalan-jalan, nggak apa-apa lah tanggal 30 sampai 31. Tapi jangan kalian masukin informasi baru lagi ke otak. Maksudnya gimana Kak? Matiin sosmednya, delete sosmednya. Karena
Kalau misalnya kalian di hari tenang ini malah nonton sosmed, scrolling gak jelas, itu informasi baru malah masuk. Jangan masukin informasi baru ke otak ya. Ini namanya hari tenang. Biar otak kalian tuh memproses informasi-informasi selama sebulan terakhir yang udah kalian siapin. Oke guys, sosmednya hapus ya. Ini wajib hapus di tanggal segini. Jangan sekali-sekali kalian buka sosmed. Karena itu malah mengacau otak kalian gitu. Nah, ini pasti ada yang tapi kak, nah ini kan dari tadi ada yang kak, ini kak, gimana kak, tapi kak, nih pasti ada yang nanya, tapi kak, nah, kebanyakan tapi nih guys, pasti ada yang nanya kayak, cari platform akurat di mana kak, belajar fundamental di mana kak, diskusi soal sulit sama siapa kak, ini udah. Guys, kakak kasih tahu ke kalian ya, ini kalian udah 2025 guys, udah ada AI, udah ada Google, udah ada apapun gratis banyak guys. Astagfirullahaladzim, jangan nanya-nanya hal-hal gitu lagi ya. Oke, bisa cari, gak harus di Z Academy, apapun banyak kayak ke kelas kayak gini deh. Nih, pertanyaan kakak di sini deh. Kalian yang ikut kelas live kelas malam ini merasa bermanfaat nggak guys? Kalau bermanfaat bilang ketik 1 guys. Merasa bermanfaat nggak? Nah, ini aja ya ilmu yang kayak tadi nih, yang kakak kasih tahu detail banget nih ya. Ini sampai logiknya kakak kasih tahu, semua kakak kasih tahu step by step sampai tanggal-tanggalnya kakak kasih tahu. Ini kalian bisa gratis guys. Jadi nggak ada alasan lagi lah kayak ini apa, ini itu, tapi kak di mana ini kak. Ini kan kalian bisa cari sendiri guys. Nggak harus di Z Academy gitu loh. Oke, bisa. Sekarang udah ada AI, ada Google, ada apapun. Udah pokoknya banyak lah intinya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian di sini mau ikut bareng kakak dan merasa ini kelasnya bermanfaat, ya terus kayak, oh aku paham nih diajarin sama kayak Elki, oh aku paham nih diajarin sama Z Academy, kalian boleh ikut ke program Z Academy ya guys. Nah, program di Z Academy itu sebenarnya udah berjalan 3 bulan ya, tapi ini kakak rebranding lagi untuk ngebut 1 bulan terakhir guys. Jadi kakak sebut TKA 1 bulan ya. Nah, ini periode kelasnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 25 guys. Nah, kalian itu akan dapetin ya bisa sesi live ya via Zoom, terus kalian itu dapat mata pelajaran wajib ya, ini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama pilihan saintek, matematika TL, fisika, kimia, biologi gitu. Kalian dapat semua. Termasuk bank soal yang tadi kakak bilang Yang tadi kakak bilang materi terstruktur ya kan, soal-soal latihan terstruktur itu udah kakak sediain, dan kalian juga dapat 3 kali tryout ya guys. Nah, kakak tuh nggak ngasih banyak-banyak tryout ke kalian guys. 1-2 kali maksimal 3 kali udah cukup sebenarnya tryout. Dan kalian itu juga dapat komunitas belajar via grup WhatsApp. Dan ini cuman ada sisa 100 pendaftar aja ya guys. Sebenarnya udah tinggal 90-an sih kayaknya. Baru kakak cek tadi kalau nggak salah. Nah, buat detail fasilitasnya ya kakak jelasin lagi, kalian itu dapat live class Zoom 5 kali seminggu ya, hampir tiap hari, dan kalian itu dapat grup, itu sekarang tuh total anggotanya ada 200 lebih, itu sesama siswa, dan juga ada mentor-mentor ya, mentor-mentor dari semua ini ya, mau itu saintek atau mapel wajib kalian dapat, dan kalian terus juga dapat video materi, tryout, sama latihan soal. Ini kalian dapat semua guys, makanya kakak sebut di sini all in one, semua kebutuhan kamu itu ada di satu paket program. Dan kakak jelasin di sini ya. Jadi mata pelajarannya itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu ada mentor-mentornya nanti. Matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, biologi itu kalian dapat. Tapi ya, untuk mapel sosum sama bahasa itu kita tuh cuman menyediakan dalam bentuk bank soal sama tryout aja guys. Jadi tryout di Z Academy itu ada sosum sama bahasa, pokoknya lengkap. Kalau tryoutnya sama soalnya juga lengkap. Tapi kalau untuk live classnya itu kita fokusnya di mapel wajib sama saintek guys. Gitu. Jadi mohon maaf banget nih yang buat mau join tapi sosum sama bahasa, paling kakak bisa nyediain privat guys. Gitu. Kalau misalnya mau privat itu juga bisa. Kalian tinggal kontak aja admin WhatsApp-nya Z Academy ya. Nah, ini buat timeline programnya, mungkin kalian bisa lihat ya detail-detailnya. Jadi kalian bisa cek ya. Dan ini ingat ya guys, semua pembelajarannya ini itu di-record guys. Jadi santai aja ya gitu. Nah, buat harga programnya ya. Jadi karena ini memang tinggal 1 bulan, ya kalian itu dapat diskon ya 50%, jadi cuman 249.000 ya. Harganya 249.000, dan ini sisa slotnya tinggal 90 guys. Ya kakak baru cek tadi 90 orang, jadi udah daftar lagi 10 orang. Dan ini dokumentasinya, jadi kita ada live class, ada latihan soal, ada tryout juga, ya kan, 3 kali ya tryoutnya. Dan kalau misalnya mau check out, itu ada di sini guys, gitu. Nah ini kakak masukin juga ya di chat ya. Sekali lagi, terima kasih buat yang datang. Semoga ilmu hari ini tuh bermanfaat buat kalian ya guys. Dan kalian bisa nilai TK-nya itu tinggi, dan lolos di SNBP dan masuk PTN impian kalian masing-masing. Thank you ya guys. Sampai jumpa di dalam kelas. Dadah, thank you ya guys.